Shalom, Shalom Soteria. Selamat berjumpa kembali dengan saya Bejana ya. Puji Tuhan, tetap dalam pelayanan saya ya. Healing and Deliverance Ministry. Pelayanan, kesembuhan dan kelepasan. Saya singkat HDM saudara. Ya, terima kasih saya kepada Bapa yang di surga yang sudah memperkenan saya untuk tetap bisa melayani ya pelayanan semacam ini saudara. Meski lewat YouTube, kata orang begitu. Lewat YouTube, tapi saudara harus ingat pekerjaan Roh Kudus itu bekerja tanpa batas. Ya, betul. Saudara, saya melayani gini dari awal ya sampai sekarang ini banyak sekali pengalaman manfaat yang Tuhan berikan kepada saya dalam melayani pelayanan ini saudara. Ya banyak sekali pengalaman ya. Di luar pengalaman saya yang sudah saya lewati sebelum saya melayani pelayanan semacam ini. Ya, saya sudah ya bersyukur aja lah. Saya sudah banyak melayani saudara-saudara. Ya, saya sudah menyampaikan pada saudara-saudara sebelum saya melayani ADM ini menjadi rohaniwan full time ya. Saya kan sudah terlibat dalam pelayanan masih muda, waktu masih usia 19 tahun, 20 tahun ya. Saya sudah mulai, karena dari anak-anak saya sudah menjadi orang Kristen, saudara. Percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Ya, sekolah minggu. Ya, saya tempoh sudah menyampaikan, gereja saya namanya pertama kali adalah Sengling KW. Dan sekarang namanya Gereja Isa Masih. Puji Tuhan. Saudara-saudara, pada saat ini kita akan ya rileks aja ya, bincang-bincang mengenai kata berhasil. Ya tema saya berhasil saudara ya, berhasil. Tentu saudara tahu ya dalam masa-masa sekarang ini saudara, saya bicara mengenai kata berhasil. Kondisi sulit begini masih bisa berkata berhasil ya. Kita punya Tuhan yang hidup, namanya Yesus Kristus. Ya, kita masih hidup dalam dunia ini, saya beritahu ya. Sebab saya akan selalu mengatakan, selain shalom, saya katakan soteria. Ya, kita sedang menuju, saudara, kepada soteria. Ya, keselamatan yang Tuhan Yesus berikan kepada kita yang percaya, setia kepada Dia sampai mati di dalam kerajaannya, yaitu kerajaan surga. Tapi saya mau bicara mengenai dalam dunia ini dulu. Ya, karena berhasil itu ya macam-macam saudara-saudara. Jangan alergi lah dengan kata berhasil. Kadang-kala orang alergi berhasil, sukses. Ya. Kalau kita bicara mengenai makmur. Apalagi makmur saudara, itu kayak orang alergi betul, karena kan pernah ada istilah teologi kemakmuran, ya, makmur. Salah enggak itu makmur? Kalau teologinya mungkin ya saya enggak ngerti, ya, salah apa benar itu orang teologi ya itu. Tapi kalau kata makmur ini ya termasuklah yang namanya sukses, ya, berhasil. Apalagi kata-kata mujizat, ajaib. Alergi loh saudara, ada yang alergi, tapi nanti coba saudara saya perhatikan, berhasil. Ya berhasil kalau kita masih di dalam dunia ini bisa berhasil ya, kita ada pekerjaan yang berhasil ya secara sekuler. Sebab saya pernah bekerja juga secara sekuler. Terus sekarang saya secara rohani saudara, saya sudah sejak 20 tahun lebih ya saya sudah rohani secara full time, jadi saya tidak bekerja secara sekuler, saudara. Dulu kan saya bekerja, jadi saya tahulah ikut orang ya pernah, ya di Juwana ikut orang pernah, di Surabaya pernah, ya ikut orang, terus bekerja sendiri pernah. Saya buka toko spare part, buka bengkel motor, bengkel mobil, ya buka perusahaan saudara, ya. Di Juwana ada, waktu itu di Lik juga, saudara-saudara, ya pekerjaan saya waktu itu, ya saya
punya karyawan, kelilingan juga saudara, mana-mana ke kota-kota itu ya sambil pelayanan. Nah saudara, itu sudah pernah saya lalui semua. Wah pekerjaannya macam-macam saudara saya. Ya tempoh hari, wah kalau diceritakan ya sedap-sedap ngeri. Ini tapi sekarang saya melayani yang namanya ya di akhir-akhir masa usia saya yang terus saya tetap melayani pelayanan ini saudara. Ya tetap firman, doa dan pengurapan. Saya bicara mengenai berhasil dalam hal apa? Bisa dalam hal pekerjaan sekular tadi, bisa dalam pelayanan saudara-saudara ya, termasuk pelayanan saya. Apakah pelayanan saya HDM ini berhasil atau tidak? Ini kita ngomong apa adanya saja. Berhasil dalam pendidikan anak sekolah, berhasil dalam kita mengarungi hidup dalam keluarga, rumah tangga, ya. Kesehatan kita juga bagus, puji Tuhan. Ya, pekerjaan kita juga bagus, berhasil semua. Kadang-kala orang katakan wah makmur itu. Ya, itu saudara. Jadi jangan sampai kata makmur itu terus dikonotasikan terus menjadi teologi kemakmuran. Mesti kalau kita mau jadi orang Kristen ya, mesti makmur. Ya enggak seperti itu, tapi juga bisa saudara-saudara. Kalau kita menjadi Alkitab ini, ya, kata limpah. Itu juga artinya ada kata-kata makmur saudara. Tapi ini saya kata berhasil. Berhasil dalam segala hal itu loh saudara. Ya, itu banyak berhasil. Ya, apakah itu berhasil saat kita masih dalam dunia salahkah? Ya, seorang jemaat yang berhasil, ya, masalah apa saja, masalah pekerjaannya, bisnisnya dalam kondisi-kondisi seperti ini bisa, tidak bisa. Kenapa tidak? Karena semua itu Tuhan punya. Ya, rezeki itu dari Tuhan, saudara. Jadi jangan sampai arogi lah, saudara, dengan kata berhasil dan kata yang saya sampaikan tadi ya. Ada kata sukses, ya, ada kata makmur, ada kata mujizat, ajaib. Itu alkitabiah kok, saudara. Tapi jangan sampai disalahgunakan kan begitu. Ya, berhasil yang terus saya katakan bukan hanya berhasil dalam dunia ini, tapi berhasil sampai nanti di dalam kerajaannya. Haleluya, luar biasa saudara. Kalau kita bisa menikmati itu, ya, bolehkah enggak jemaat itu menjadi orang kaya? Kenapa tidak? Terus pendeta-pendeta bisa kaya, punya ini, punya itu, wah macam-macam saudara. Itu kita lihat saudara ya, gimana posisinya, kondisinya, keadaannya. Saya waktu melayani di desa-desa banyak hamba-hamba Tuhan yang tidak punya, saudara. Cara ekonomi berat. Jemaat 10, 7, berapa? Lain dengan jemaat yang ada di sampai ribuan, ratusan ribuan, belasan ribu. Oh ada, saudara. Ya toh, tidak perlu cerita ya. Keberhasilan itu semua Tuhan Maha tahu, ngertilah bagaimana keadaan mereka. Berhasil. Tentu saudara-saudara, saya di samping itu dulu saya sudah menyampaikan khotbah saya mengenai ada rahasia keberhasilan rohani ini loh, pertumbuhan rohani ini loh saudara. Ya, saya menyampaikan itu sering loh. Ada 3 itu yang saya sampaikan. Ya tentu banyak, tapi saya ada 3. Pertama adalah untuk supaya kita berhasil kehidupan rohani kita boleh bertumbuh baik. Ya, puji Tuhan lah sampai nanti mencapai di dalam kerajaannya menjadi dewasa rohani begitu. Yang pertama saya mengajarkan waktu itu ya setiap hari makan, saudara. Kita mau bertumbuh rohani kita ya makan. Kalau jasmani kita mulai dari anak-anak, remaja, ya terus dari pemuda sampai dewasa sampai lansia, ya. Kita secara jasmani ya makan kan, bisa bertumbuh menjadi seperti itu. Makanan jasmani, tapi kalau ini saudara, rohani ya makanannya rohani ya itu apa? Firman Tuhan. Kalau saudara menyelidiki itu ya, saya tidak baca ya, saya catat ya. Di dalam Injil Matius pasal 4 ayat 4, ya kan dikatakan juga, manusia hidup bukan hanya dari roti saja, tapi dari setiap firman yang perkataan Allah, firman yang keluar dari mulutnya Allah. Itu setiap hari.
Lah, saudara setiap hari enggak itu makan firman Allah. Ya, saya jam 2, jam 3 pagi sudah menyampaikan saudara, ya, kata-kata firman, kesaksian, ya macam-macam lah apa yang kalau pas Roh Kudus beritahu saya, ya saya sampaikan, ya kan. Udah lama itu, udah berpuluh-puluh tahun saya begitu. Nah, itu satu seperti itu saudara, ya. Setiap hari makan, ya makan rohani, makan firman Tuhan secara rohani. Makan firman Tuhan itu ya ndak langsung ini apa kita baca kitab suci ini langsung dimakan begitu, dibakar, dimakan. Oh ndak begitu, kita ndak seperti itu. Makan itu adalah kita menyelidiki, membaca, ya, menghayati, merenungkan. Ya nanti kita lihat saudara. Itu yang pertama. Kedua apa saudara? Mengalami penderitaan saudara. Kalau mau bertumbuh rohani, loh bener. Penderitaan. Saudara baca ya. Banyak itu, ya banyak. Kalau saya baca 2 Timotius 3, 2 Timotius pasal 3 ayat 10, saudara baca itu. Ya ada penderitaan. Tapi penderitaan yang kita alami itu bukan penderitaan karena kesalahan, karena kita melakukan kebenaran. Ya, itu kehidupan rohani kita itu berhasil bertumbuh, saudara, melalui penderitaan. Tapi enggak ada teologi penderitaan ya. Kalau tadi ada teologi kemakmuran, ini teologi penderitaan. Kalau sekarang orang sing ya mereka terserah lah ya. Mungkin rohaninya kuat sekali, wah mesti harus siap menderita. Lah jadi orang Kristen menderita terus ya siapa mau, saudara. Firman-Nya tidak mengatakan itu saja. Ada ayatnya itu, tadi sudah saya sampaikan, penderitaan. Tapi karena benar, bukan karena salah. Ini harus dimengerti saudara. Ya, di dunia kita mau bisa berbuat suka-suka loh, iya bisa. Tapi hati-hati saudara-saudara. Ya, hati-hati. Saya beberapa hari yang lalu kan nyampaikan ya lewat WA saya. Seperti itu. Ketiga adalah ya membuka diri terhadap firman Allah. Itu saudara bisa selidiki ya, catat ya. Di Injil Lukas ya, pasal 24 ayat 44 dan 45. Injil Lukas pasal 24 ayat 44 dan 45. Membuka diri. Tidak gampang tersinggung ketika saudara-saudara kita semua ini loh ya. Saya juga kalau mendengar khotbah yang sepertinya nyinggung. Loh ini pernah terjadi saudara ya. Ini yang saya lihat sendiri. Ada yang saya dengar ya dari video ya, saya buka video, ada yang dengar. Ini dari yang saya lihat sendiri dan saya dengar sendiri dan saya saksikan ya di gereja. Ya, kebetulan teman saya ini suka menginjil, tapi ya dan saya waktu itu yang khotbah ada ya anak muda lah. Ya khotbahnya biasa-biasa saja, saya pikir ya enggak tahu itu dalam firman itu, enggak tahu ini teman saya ini seorang bapak ini ya, malah duduknya depan saya, tiba-tiba berdiri saudara, berdiri lalu pendetanya diacungi gini, lalu dia keluar. Lah saya kan kaget, loh ada apa ya? Saya lihat yang biasa-biasa saja kok, enggak tahu itu saudara. Ya dia ngatungi gini kepada pendetanya yang khotbah itu. Langsung dia keluar. Teman saya suka menginjil loh, saudara. Dia menginjil ke desa-desa loh, saudara. Coba kok bisa gitu. Lah, waktu saya pulang dia masih di luar. Saya tanya, loh ngapain? Orang ajar itu. Pendeta masih muda itu suka mesreng orang. Loh. Nah, berarti dia kena firman. Nah, kalau kena firman buka diri ya, kalau emang itu salah ya diperbaiki kan gitu. Nah, bagaimana kita mau bertumbuh rohani kalau kita nggak bisa membuka diri terhadap firman Allah? Wah, khotbahnya menyakitkan, khotbahnya begini begitu, ngesereng loh. Pernah saudara itu waktu di persekutuan doa itu waktu saya visitasi itu ada satu orang ya saya datang, loh kenapa sekarang nggak pernah datang? Lah Pak, itu pendetanya suka sereng-serengan. Lu ngesereng gimana tahu no? Lihat lah no. Itu kan untuk semua. Lah kalau kita emang merasa kena akan firman Tuhan itu kan untuk
memperbaiki kita. Ya kalau salah ya kita dibetulkan gitu loh ya. Cuma gitu kan. Nah, cuma orang kadang-kala kan tidak membuka diri. Oh banyak ini, saya juga orang-orang yang saya kasih WA dan firman kadang-kala juga ada yang marah, tapi jarang lah ada beberapa. Tapi masalah itu. Hati-hati saudara ya, kita dengan firman Tuhan. Betul-betul firman Tuhan, bukan kita betul-betul. Makanya dulu saya kalau PI ya, kalau saya dulu saya kan pernah menginjil 10 tahun. Saya kan datang ke kota-kota, ke desa, ke gereja-gereja macam-macam. Saya mau datangnya ya bukannya apa, tapi saya tidak mau telat saudara. Saya on time, tapi saya tidak mau agak lama. Saya agak pepetkan saudara. Kenapa? Saya tidak mau ada pesanan. Sehingga firman yang saya sampaikan murni dari saya, dari Roh Kudus yang bekerja melalui firman itu. Bab nanti kalau saya mendapat pesanan tidak enak saudara. Wah Pak itu ini gitu. Kadang-kadang kan begitu. Nah, gembalanya ngomong gitu, saya tidak mau saudara. Makanya saya pepetkan. Nah, saya ingin betul-betul murni. Nah, itu saudara. Ya, kita harus makan secara rohani ya firman Allah. Kita harus siap menderita karena kebenaran, karena firman Allah. Kita harus membuka diri terhadap firman Allah. Itu, nah, tidak ada yang namanya teologi apa itu ya. Kalau menderita, teologi penderitaan, ada teologi kemakmuran, enggak ada ya. Nah, ini saya sampaikan apa adanya. Ya, mari kita lihat saudara-saudara. Kata-kata mengenai berhasil ini di dalam kitab Mazmur ya. Kita lihat Mazmur pasal 1. Saya mau baca ayat 1 sampai 3 saja. Ini ada sampai ayat 6 saudara. Tapi saudara bisa baca semua ya. Dan di sini kan disebut jalan orang benar dan jalan orang fasik. Ya, ini beda saudara. Ya. Di sini kita lihat Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Nah, orang fasik yang tidak berdiri jalan orang berdosa dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ini harus dihindari saudara. Kalau saudara menjadi anak-anak Tuhan, menjadi orang benar, hal ini harus dihindari ya. Pergaulan yang seperti harus dihindari. Ayat 2, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, firman, kesukaannya firman. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam, direnungkan terus siang malam. Ya bagaimana kita harus bertindak dan lain sebagainya. Berbeda dari Roh Kudus, kita mohon pimpinan dari Roh Kudus. 3, akibatnya ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Nah, ingat, yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Haleluya. Ini loh ciri-cirinya saudara orang berhasil. Ya, bukan berhasil hanya dalam dunia. Puji Tuhan, tadi sudah katakan berhasil ini macam-macam segala bidang, tapi berhasil sampai di surga. Jadi berhasil nggak ada masalah. Makmur nggak ada masalah. Sepanjang itu dari Tuhan. Kita hidup seperti ini. Banyak kok orang-orang kaya, orang-orang diberkati Tuhan makmur. Mereka tidak pelit, ya. Mereka hidup di dalam pimpinan Roh Kudus, ya. Dia pakai berkat-berkat dari Tuhan untuk menolong, membantu, ya, membantu gereja, membangun gereja dan lain sebagainya, membantu orang per orang kepada siapa saja yang mereka digerakkan oleh Roh Kudus. Nggak salah itu, bagus kan. Jangan sampai wah orang kaya itu susah masuk surga. Kan firmannya begitu, lebih mudah unta masuk lubang jarum. Nanti dulu, memang ada bagi orang-orang kaya yang pelit, yang diberkati Tuhan, lalu dia mau menyenangkan diri sendiri, pakai diri sendiri. Tapi kan banyak orang-orang kaya dipakai Tuhan untuk bangun gereja. Dari mana uangnya itu? Apa Tuhan kasih dari langit terus gerojok kayak gitu? Kan enggak, Tuhan pakai orang-orang tertentu yang dipilih. Bersyukur loh kalau kita bisa dipakai gitu. Saya juga bersyukur. Dulu saya enggak mau ngomong, tapi dulu saya masih bisnis ya. Saya belum jadi full time dan saya mengelilingi kota-kota desa. Oh, sudah banyak tantangan di sana. Sudah enggak. Nanti satu saat lah ya. Nah, itu loh saudara-saudara. Jadi jangan salah berhasil. Ya, itu kalau saudara melihat Kejadian, ya, kitab Kejadian mulai pasal 37, tapi kalau sudah membaca Kejadian pasal 39, kau melihat bagaimana itu Yusuf, satunya Yusuf. Ini Daud ini, Mazmur ini saudara ya. Tadi ini saya mengenai Daud.
Luar biasa ini dua orang nih, Daud dan satunya Yusuf. Ya, orang-orang yang diurapi Tuhan, dipenuhi Roh Kudus, saudara. Loh, itu juga begitu, apa saja yang diperbuatnya Yusuf menjadi berhasil, diperbuatnya karena Tuhan menjadikan seperti itu. Demikian ini loh Yusuf, Daud. Ya, bagaimana Daud menghadapi Goliat? Bagaimana Daud menghadapi peperangan demi peperangan? Berhasil menang terus, saudara. Itu luar biasa. Oh, haleluya. Kita ingin seperti itu, saudara-saudara. Berhasil. Bukan hanya dalam dunia, tapi sampai di dalam kerajaannya, kerajaan surga yang kekal. Bersama dengan Roh Kudus. Di tengah masa-masa sulit seperti ini pun bisa. Nah, bisa, saudara-saudara. Dan saudara dan saya bisa dipakai Tuhan. Yang masih bekerja sekuler, engkau yang sudah melayani, pakai pelayananmu untuk memberkati banyak orang, mendoakan, menyampaikan berita firman. Orang-orang jemaat biasa, mereka diberkati pekerjaan, juga memberkati gereja Tuhan, memberkati orang-orang yang butuh diberkati. Semua atas seizin Tuhan, Roh Kudus yang memberikan pencerahan. Ya, mohon pencerahan dari Pak Kudus. Mari saudara-saudara, kita mau menjadi orang berhasil di tengah-tengah yang sulit ini, menjadi orang yang berhasil, anak-anak Tuhan yang berhasil, orang Kristen yang berhasil. Maaf saudara-saudara, kalau kita menyebut orang Kristen atau agama, ya, Tuhan tidak pernah menyampaikan itu kepada saya, kecuali Dia menyampaikan namanya Dia, Tuhan Yesus Kristus. Tempo hari kan saya sampaikan, bukan merek gereja, bukan merek agama, ya, saya mengatakan begitu. Tuhan karena mengatakan yang mau masuk dalam kerajaanku adalah mereka yang percaya dan setia kepadaku, kepada Tuhan Yesus sampai mati. Ini saudara-saudara, hati-hati ya. Kita ingin berhasil, saudara, ya. Meskipun di tengah sulit, kita berhasil dalam hidup kita ini, ya, secara penuh, ya. Baik dalam kesehatannya kita, baik dalam rumah tangga, baik dalam pekerjaannya, yaitu kalau kita dalam pelayanan, kalau hamba Tuhan, pendeta dan semua rohaniwan yang full time, oh diberkati semua. Mari saudara, pakai, ada minyak saudara-saudara, saya menggunakan minyak ya, sarana ya. Saudara kalau punya minyak belum dikuduskan, dari tempatnya aku kuduskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Minyak yang belum dikuduskan untuk menjadi kudus, karena Roh Kudus akan bekerja. Haleluya. Urapkan saudara, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, urapi. Saya sudah mengurapi, apa yang saya butuhkan menjadi berhasil pekerjaanmu, segala bidang, rumah tanggamu berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hembusi Roh Kudus, buat rumah tangganya berhasil. Yang retak-retak menjadi satu kembali, jadi harmonis. Oh, haleluya. Diberkati hidup rumah tanggamu, keluargamu diberkati, suami, istri, anak-anak, menantu, cucu, semua diberkati. Ya, karena Tuhan yang mengerjakan semuanya. Haleluya. Ada Roh Kudus, saudara. Bagi kesehatanmu, puji Tuhan. Kesehatan saudara-saudara tetap baik, dijaga, diberkati dalam nama Tuhan. Segala ada yang sakit dari tempat yang hembuskan Roh Kudus. Minyak sudah diurapkan, dan kalau ada yang sakit dimanapun engkau sakit, saya hembuskan Roh Kudus ini, dijamah oleh Roh Kudus, penyakitmu diangkat semua, pulih, sembuh engkau. Puji Tuhan, kesehatanmu berhasil. Haleluya. Pekerjaanmu sekarang sedang bagaimana? Oh, di tengah-tengah ini sekarang kesulitan, bisa, karena Dia ada. Tadi sudah sampaikan, mereka yang hidup sebagai orang benar, ya, bagaikan tanaman yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya kepada setiap musim. Selalu tidak ada panas terik, saudara-saudara. Dan yang tidak pernah layu daunnya, selalu menghasilkan buah. Dan selalu berhasil, dibuat Tuhan berhasil. Saudara, dibuat berhasil pekerjaanmu. Dalam nama Tuhan Yesus, oleh Roh Kudus, kau akan dibukakan jalan luar biasa, ajaib, mujizat. Engkau akan menjadi berhasil, engkau akan menjadi orang yang berhasil benar-benar. Kalau firman Tuhan saya katakan boleh, engkau akan jadi makmur. Karena Dia bukan hanya di dunia, di bumi saja, tapi sampai di dalam surga. Haleluya. Puji Tuhan, engkau menerima keberhasilan daripada Tuhan. Terima roh keberhasilan dalam nama Tuhan Yesus. Hembusi umatmu ini yang ikut di dalam pelayanan ini, di HDM ini, dihembusi oleh Roh Kudus.
dan engkau akan dibuat berhasil di dalam segala bidang. Ya, mulai dari rumah tangga keluarga, mulai dari kesehatan, ada pekerjaan, ada pendidikan anak-anak, apa saja yang dibutuhkan kepadamu semuanya diberikan rezeki-rezeki yang cukup-cukup, dan berkat Tuhan mengatakan limpah. Haleluya, puji Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hembuskan rohmu Tuhan, dan terjadilah sesuai kehendakmu. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan maha baik, Tuhan maha besar, Tuhan sumber daripada segala keberhasilan. Puji Tuhan. Haleluya. Soteria, soteria. Demi nama Tuhan Yesus Kristus. Sampai berjumpa kembali, roh yang akan datang. Amin.